Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau ikuti ibadah meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Tapi percayalah kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami masih boleh ada kasih-Mu yang boleh menyertai kehidupan kami. Dan kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini. Biarlah roh Allah bertata atas setiap kami. Anak-anak-Mu ya Bapa, biarkan kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami. Kami boleh serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau pada saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita, semua oleh karena kasih dan cinta yang diberikan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Tuhan kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Katakan Tuhan, berikan cinta Tuhan. Tuhan kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Haleluya, bersyukurlah senantiasa karena Tuhan selalu mencintai kehidupan kita. Satu alasan kita hidup karena Tuhan mengasihi kita, dan kita pun harus lebih mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan kasih dan setianya kepada kita terlebih dahulu.
Bapa Surgawi, kami sebentar akan menikmati firman-Mu. Mohon pengurapan-Mu atas kami, hamba-Mu yang terbatas ini, untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas. Dan biarlah hikmat dan pengurapan Allah mengalir atas kami dan seluruh jemaat-Mu, supaya kami semua dapat menangkap setiap firman-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur lagi karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara, kita menyadari bahwa segala keterbatasan kita itu membuat kita banyak hal yang tidak mampu. Kadangkala juga membuat kita bisa putus asa, membuat kita bisa stres. Tetapi Bapak Ibu, sadarilah dan percayalah, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Sang Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang kita syukuri, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, segala beban, persoalan hidup, persoalan ekonomi, rumah tangga, dan segala sesuatu yang seringkali menjadi beban kita. Jangan takut dan jangan khawatir, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara-saudara, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Ia mengabulkan doa kita. Saya ulangi, Ia mengabulkan doa kita. Itu terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Haleluya. Saudara-saudara, tentu kita semua pernah ya berdoa. Ya, siapapun kita pastilah pernah berdoa. Dalam menghadapi pergumulan, kebutuhan, cita-cita, harapan, tentu seringkali kita membawanya itu dalam doa. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14 tadi, bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ya. Semua kita ingin supaya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu dikabulkan. Bukan hanya didengar, tetapi dikabulkan, dikabulkan, dikabulkan. Itu. Ada orang bilang katanya jawaban Tuhan ada 3. Bisa iya, bisa menunggu, atau segera dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan di sini bahwa Yohanes menyatakan dalam suratnya, Ia mengabulkan doa kita. Kalau toh mungkin pada hari-hari ini kita banyak sekali beban, pergumulan yang kita hadapi, berkaitan dengan situasi yang begitu sulit, dan itu dialami oleh siapa saja. Tetapi kita bersyukur ada Tuhan yang punya kuasa untuk mengabulkan doa kita. Nah, memang kita perlu mengerti apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes ini, bahwa Ia mengabulkan doa kita, perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Nah, merujuk dari surat Yohanes tadi dikatakan begini, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, perhatikan, menurut
kehendaknya. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ia mengabulkan doa kita. Yes. Amin. Pasti itu. Saudara, tetapi ada catatan yang perlu kita garis bawahi dalam surat Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, kalau kita rindu supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Karena ayat ini berkata, menurut kehendaknya. Sudahkah doa-doa kita ini menurut kehendak Tuhan? Sudahkah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu seturut dengan kehendak Tuhan? Ini yang menjadi persoalan. Ya. Saya sangat yakin sebagaimana firman Tuhan ini. Kalau kita seturut dengan kehendak Tuhan, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, maka firman ini berkata, Ia mengabulkan doa kita. Itulah sebabnya kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kalau mungkin saya artikan ayat ini, janganlah kamu bodoh. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, dalam tanda kutip, bodoh. Haleluya. Tuhan ingin supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh tadi. Orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita berusaha. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Ada sesuatu tindakan untuk berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ya, saudara. Jadi itu. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Tuhan, harus seturut dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa seturut kehendak Tuhan? Ya kita harus mengerti kehendak Tuhan. Nah, dalam Efesus tadi katakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya kita berusaha, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu ketetapan Tuhan. Kehendak Tuhan itu juga bisa berarti rancangan Tuhan atau pikiran Tuhan. Bisakah manusia mengerti ketetapan Tuhan, rancangan Tuhan, pikiran Tuhan? Saudara-saudara, nah, kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh, karena firman Tuhan katakan usahakanlah. Berarti kalau kita mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan itu ada di mana? Kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Saudara, ada di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita sedang belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya.
Saudara, seorang bernama John Calvin, seorang teolog, dia berkata begini, selain diri Allah sendiri, tidak ada yang lebih besar dari kehendak Allah. Siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Tidak bisa. Adakah yang bisa melawan kehendak Allah? Saudara-saudara, kehendak Allah itu ada di dalam firman-Nya. Ya. Jadi perlu kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan? Ya kita berusaha belajar karena kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Ya. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua, ya, supaya doa kita dikabulkan karena Ia berkuasa untuk mengabulkan doa kita, maka yang kedua adalah karena Tuhan bertindak apa yang Ia kehendakinya. Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki. Saudara, jadi Tuhan tidak akan melakukan, Tuhan tidak akan bertindak di luar kehendak Tuhan. Tuhan hanya bertindak apa yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Karena Tuhan hanya mengerjakan, bertindak, itu turut dengan kehendaknya. Di luar kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan bertindak. Saudara-saudara, dalam Mazmur 135 ayat 5-7 dikatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ya, di sini dulu. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita layani, yang kita puja adalah Tuhan yang melebihi segala Allah. Ya. Tuhan yang maha besar, yang melebihi segala Allah. Ya. Kemudian ayat berikutnya dikatakan, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, di laut, dan di segenap samudra raya. Wow, itu Tuhan kita. Ya. Dia melakukan apa yang dikehendakinya di bumi, di mana kita tinggal, di laut, bahkan di segenap samudra raya. Semua terjadi atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu semua atas seizin Tuhan. Kehendak Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita tentang doa. Jadilah kehendakmu. Bukan jadilah kehendakku, tapi jadilah kehendakmu, ya Tuhan. Karena semua apa yang terjadi di dunia ini, semua atas kehendak Tuhan terjadi. Atas seizin Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, itu perlunya kita mengerti kehendak Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan hanya bertindak, Tuhan mengerjakan, Tuhan melakukan sesuatu, semua ada di dalam kehendaknya. Di luar kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan mengerjakannya. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita rindu sekali apa yang menjadi pergumulan kita ini boleh dikabulkan oleh Tuhan melalui doa kita. Ya, penting sekali. Mungkin ada Bapak Ibu yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Atau mungkin sudah sekian lama berdoa. Hari ini kita belajar dari sini. Mungkin doa-doa yang kita naikkan tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kita perlu mengerti kehendaknya.
Di mana kehendak Tuhan? Di dalam firman-Nya. Kalau kita melakukan firman, disitulah kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan firman, disitulah Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kita. Nah, saudara, yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, karena Ia yang berkuasa mengabulkan doa kita. Yang ketiga adalah hidup di dalam kehendak-Nya. Hidup di dalam kehendak-Nya. Belajar tentang firman Tuhan itu bagus. Dan itu memang Tuhan kehendaki. Ya. Mengetahui firman Tuhan itu hebat, saudara. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah kita mengerti kehendak Tuhan di dalam firman itu, maka kita wajib untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Bagaimana kita hidup di dalam kehendak-Nya? Ya ketika kita melakukan firman, saudara-saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu kita sedang hidup di dalam kehendak-Nya. Ya, seorang yang bernama Agustinus, ini Bapak Gereja, ya, dia berkata begini, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan menjalankan kehendak Tuhan. Tetapi justru manusialah yang sering tidak menjalankan kehendak Tuhan. Karena itu manusia perlu bertobat. Manusialah makhluk yang diberi potensi untuk menjalankan kehendak Allah. Tetapi justru manusia itu sering melawan kehendak Tuhan. Ya, itu perkataan dari seorang Agustinus, ya, Bapak Gereja. Saudara, jadi sesungguhnya manusia ciptaan Allah itu yang diberi potensi untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi justru yang sering kali terjadi, manusia itu melawan kehendak Allah. Itulah sebabnya manusia perlu bertobat. Kenapa demikian? Karena kalau melawan kehendak Allah, kita tidak hidup di dalam kehendak Allah. Kita perlu bertobat. Kalau kita hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam kehendak Allah. Kalau kita hidup di dalam pertobatan, kita hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, siapapun kita, seperti pendapat Agustinus ini, manusia perlu bertobat. Saya perlu bertobat. Pendeta perlu bertobat. Majelis, pengurus gereja perlu bertobat. Jemaat perlu bertobat. Siapapun kita, kalau kita manusia, perlu bertobat. Saudara, ini. Jadi kita tidak hanya sekedar mengerti kehendak Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, tetapi kita harus dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Di dalam kehendak-Nya. Rasul Yakobus katakan, kalau kita hanya mendengar saja tentang firman dan tidak melakukannya, kita itu seorang penipu. Tuhan ingin supaya kita bukan hanya mendengar, tetapi melakukan. Hidup di dalam firman-Nya. Hidup di dalam kehendak-Nya. Dan kalau kita hidup di dalam kehendak-Nya, dalam surat 1 Yohanes tadi, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Haleluya.
Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Tuhan minta supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya, tinggal di dalam Tuhan. Seringkali kita mengaku diri kita sudah ada di dalam Tuhan. Tetapi sudahkah kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kehendak-Nya? Bapak Ibu, ini saya percaya kalau kita seturut dengan kehendak-Nya, firman Tuhan itu iya dan amin. Ia mengabulkan doa kita. Saudara-saudara, nah, jadi Tuhan ingin supaya kita hidup di dalamnya, di dalam kehendak-Nya. Jangan sampai kita mengerti kehendak Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kehendak-Nya. Kita mau supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Ya. Dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Allah yang berkuasa untuk mengabulkan doa kita itu, Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Wah, ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ya. Itulah sebabnya Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan yang sungguh dahsyat. Saudara-saudara, kalau kita mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam kehendak-Nya, maka firman ini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Hebat, saudara-saudara. Ini yang harus kita semangat mempercayai firman ini. Ya, saudara-saudara, Allah tidak pernah mengecewakan. Allah selalu iya dan amin setiap firman-Nya, saudara. Jadi Tuhan Allah kita yang kepadanya kita berdoa, Dia punya kuasa untuk menyatakan jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan. Nah, sekarang Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Apa yang menjadi tantangan hidup saudara? Apa yang menjadi persoalan hidup saudara? Jangan pernah kita kendor di dalam doa. Kita punya Tuhan, Allah yang sanggup mengabulkan doa kita. Bahkan saudara-saudara, firman Tuhan katakan, Ia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak apa yang kita doakan. Ayo. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk tetap berdoa. Jadikan doa itu ujung tombak kita. Ya, ada banyak orang doa itu hanya sebagai jalan terakhir. Kalau sudah berusaha kemana-mana mengatasi persoalannya sendiri tidak mampu, baru berdoa. Tidak boleh, saudara. Doa itu harus menjadi yang utama. Ya, doa itu harus menjadi yang utama. Jangan yang terakhir, setelah mentok menghadapi jalan buntu, baru berdoa. Jangan. Ya, lakukan segala sesuatu. Diawali dengan doa, dengan doa, dengan doa, dengan doa. Karena kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Besar, Allah di atas segala Allah, Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak
dari apa yang kita doakan, bahkan Allah yang berkuasa untuk menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Saudara, tetaplah berdoa. Jadikanlah doa itu panglima dalam mengatasi persoalan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Karena dengan doa itu sesungguhnya kita sedang menyandarkan diri kita. Kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita menyadari segala keterbatasan kita, ketidakmampuan kita. Saudara-saudara, itu diungkapkan dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan pernah kita kendor. Ya, masalah bisa datang kepada siapa saja. Tetapi kita percaya Tuhan memberitahukan kepada kita, Dia Allah yang sanggup mengabulkan doa saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, ingat masih ada Tuhan yang siap untuk menolong saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup mengabulkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan dan mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu. Engkau lawat mereka, saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang ada dimanapun ya, yang sedang menghadapi persoalan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau menolong dan memberkati mereka. Kabulkan setiap doa-doa seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang dalam kebimbangan Tuhan teguhkan imannya untuk terus bersemangat mengandalkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan berat. Kiranya Tuhan turun tangan atasnya untuk menolong dan memberkati mereka. Baik di dalam pergumulan rumah tangga, usaha pekerjaannya, dalam sakit penyakitnya. Tuhan tolong Engkau berkati dengan kesembuhan, dengan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah melawat mereka semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, pulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.